Selamat pagi adik sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Romanus Haling. Semoga adik-adik sekalian pada kesempatan ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan mendalami sebuah tema, yaitu tema tentang manusia diciptakan secitra dengan Allah. Tentu dengan tema ini kita bisa memahami dan juga mempelajari kira-kira seperti apa Allah menciptakan manusia, sehingga pada kesempatan ini kita mau mendalami tema yaitu tentang manusia diciptakan sebagai citra Allah. Sebelum melanjut ke pembahasan, marilah kita mengawali dengan doa. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat dan penyelenggaraanmu, serta waktu yang indah bagi kami untuk belajar memahami kehendak-Mu. Pada kesempatan ini kami akan belajar tentang manusia diciptakan sebagai citra Allah. Semoga dengan kuasa dan kehendak-Mu, pada kesempatan ini kami akan mampu melaksanakan atau mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Kiranya ya Tuhan, segala harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian, jadi ini adalah tema pembelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu manusia diciptakan secitra dengan Allah. Tema ini juga mengandung arti dan makna bagi kita umat manusia. Dan di dalam tema ini juga memiliki tujuan bagi kita sebagai peserta didik. Jadi, tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu memahami dirinya sebagai manusia yang diciptakan Allah menurut citranya, sehingga menyadari bahwa semua manusia adalah saudara se-Allah Bapa. Nah, tujuan ini sebenarnya adalah membantu kita agar kita sendiri mampu menyadarkan diri sebagai pribadi yang diciptakan Allah, yang boleh dikatakan segambar atau semirip dengan Allah. Tentu di dalam diri kita juga memiliki kemampuan yang diberikan oleh Tuhan untuk memandang sesama kita sebagai saudara, dan sebagai sesama kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kemampuan untuk menguasai makhluk hidup yang lain. Jadi itu tujuan pembelajaran yang mau dicapai, sehingga pada proses pembelajaran ini nanti kita akan membahas bagaimana sebenarnya manusia itu diciptakan oleh Allah, sehingga dapat memberi kuasa atau wewenang untuk melestarikan alam lingkungan hidup. Oke adik-adik sekalian, jadi untuk memahami lebih dalam, marilah kita membahas secara satu persatu. Jadi yang pertama kita amati gambar ini dulu. Jadi ada dua gambar. Jadi gambar yang pertama kita lihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan juga segala isinya. Jadi bagaimana proses penciptaan terhadap bumi dan juga segala isinya. Kemudian gambar yang kedua, jadi kita lihat juga adalah bagaimana Allah menciptakan manusia secitra dengan Allah. Nah, jadi tentu ini semua adalah kuasa dan kehendak Allah
Jadi teristimewa untuk manusia. Jadi manusia menciptakan secara sendiri atau secara khusus kalau kita amati kedua gambar tersebut. Oke, adik-adik sekalian, setelah selesai kita melihat gambar tersebut, mari kita merenung ke dalam diri kita masing-masing dulu. Jadi kira-kira mengapa Allah menciptakan manusia secitra dengan Allah? Jadi mengapa manusia itu diciptakan berbeda dengan makhluk hidup yang lain? Jadi kira-kira Allah memandang manusia itu seperti apa sehingga dia menciptakan manusia itu sangat berbeda dengan makhluk yang lain, atau boleh dikatakan menciptakan secara khusus dibandingkan dengan makhluk-makhluk hidup yang lain. Adik-adik sekalian, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita mencoba mendalami kitab suci. Jadi mari kita melihat atau membaca kitab suci tentang Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Ya, kita dengar baik-baik dulu. Jadi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Adik-adik sekalian, dalam kitab suci ini sebenarnya mau menyampaikan kepada kita bahwa manusia diciptakan secitra dengan Allah, dengan maksudnya adalah bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah yang dapat berkuasa atas alam yang dijejakinya sehingga mampu bertanggung jawab atas alam itu sendiri. Nah, itu sebenarnya adalah Allah bermaksud untuk memberi tanggung jawab kepada kita untuk menguasai atau melestarikan alam lingkungan. Jadi kita sebagai manusia, jadi Tuhan memang memberikan kuasa atau wewenang untuk menguasai seluruh alam ciptaannya. Menguasai yang dimaksud itu adalah kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan kegiatan untuk melestarikan alam ciptaan itu. Contohnya adalah menjaga kebersihan lingkungan atau melakukan kegiatan reboisasi, menanamkan pohon di daerah yang gundul atau yang disebut. Kemudian yang kedua, reboisasi. Citra Allah berarti penggambaran suatu hal yang sesuai dengan Allah. Manusia diciptakan secitra dengan Allah, atau Allah menciptakan manusia menurut citranya, dimaksudkan bahwa manusia itu tercipta segambar dengan Allah. Adik-adik sekalian, jadi hal ini sebenarnya menunjukkan kepada kita supaya kita bisa menunjukkan sikap kita sama seperti Allah sendiri. Seperti kita mampu untuk memandang sesama sebagai saudara, mampu menciptakan atau menunjukkan sikap saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, menunjukkan sikap toleransi terhadap sesama. Nah, kalau kita bisa menunjukkan sikap-sikap seperti itu, maka tentu akan muncul suatu situasi yang aman, damai, tentram bagi sesama. Sehingga
tidak terjadi atau tidak munculnya suatu tindakan atau permusuhan. Jadi kita bisa memandang sesama itu adalah sebagai saudara. Jadi kita bisa melihat perbedaan itu sebagai kekayaan, bukan menjadi sebuah pemisahan di antara sesama, sehingga tidak terjadi sekat-sekat atau klasifikasi kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Jadi semuanya sama. Jadi di hadapan Tuhan semua umat manusia itu adalah sama, memiliki martabat dan harkat yang sama. Yang berikut, manusia dapat berkuasa dan bertanggung jawab atas alam, dunia. Manusia diciptakan berpasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan kesatuan seperti halnya sifat yang dimiliki Allah. Dengan begitu, manusia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Keistimewaan yang dimiliki manusia antara lain. Yang pertama, manusia adalah satu-satunya yang diciptakan secitra dengan Allah. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang memiliki martabat yang luhur. Yang ketiga, manusia diciptakan oleh Allah demi melestarikan lingkungan alam. Kemudian manusia memiliki ikatan batin dengan Allah. Kemudian manusia menjadi mampu mengenal dan mencintai penciptanya. Adik-adik sekalian, yang berikut kita lihat bagaimana wujud nyata manusia yang diciptakan menurut citra Allah. Tentu yang pertama adalah wujud nyata manusia yang diciptakan menurut citra Allah adalah kemampuan jasmania dan rohania mereka untuk dekat dengan Allah. Melalui jasmania, manusia mampu menggerakkan tubuhnya untuk beribadat kepada Allah, dan melalui rohania, manusia mampu menjaga hatinya agar terus percaya akan kekuasaan Allah. Jadi kesimpulannya adalah manusia diciptakan secitra dengan Allah dengan tujuan memberi kuasa kepada manusia atas alam lingkungan hidup. Manusia bertanggung jawab kepada Allah atas segala makhluk hidup yang lain. Dengan kemampuan menguasai, manusia dituntut untuk menjaga dan melestarikan seluruh ciptaan Allah. Adik-adik sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan pengetahuan adik-adik di hari-hari selanjutnya. Selamat dan sukses selalu. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu sehingga kami telah melaksanakan suatu pembelajaran khusus. Semoga pembelajaran yang telah kami laksanakan pada hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peserta didik di hari-hari selanjutnya. Semoga dengan kehendak dan kuasa-Mu, kami semua dapat kembali dan memiliki atau memperoleh kesehatan jiwa dan raga. Segala harapan ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.